Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ali Setiawan dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Nah, jadi di video kali ini saya akan menganalisis aspek-aspek studi kelayakan sebuah bisnis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak Ahmad Rahmat Putra Hasibuan. Nah, jadi di video kali ini saya akan menganalisis sebuah bisnis. Nah, bisnis yang saya analisis itu mengenai bisnis dimsum yang dijalankan oleh salah satu kerabat saya bernama Bapak Jumalik dengan anaknya yaitu Erwin Syaputra. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan latar belakang sih kenapa saya memilih bisnis Ersyahta Dimsum ini untuk dianalisis studi kelayakan bisnisnya. Nah, alasan yang pertama karena bisnis ini merupakan bisnis yang dijalankan oleh kerabat saya sendiri, yaitu Bapak Jumalik beserta anaknya. Jadi dimsum ini merupakan makanan khas Cina yang dimodifikasi ke makanan Indonesia agar sesuai dengan lidah orang Indonesia. Jadi dimsum ini merupakan makanan yang berbahan dasarkan daging ayam yang kemudian dicampur dengan sedikit tepung dan dibalut dengan kulit lumpia yang biasanya itu dimakan dengan saus dimsum yang terbuat dari saus cabai dan juga minyak wijen. Jadi di sini saya akan menganalisis nama bisnisnya itu merupakan Ersyahta Dimsum yang diambil dari nama anak pemilik dimsum ini yaitu Erwin Syaputra, jadi disingkat dengan Ersyahta. Nah, nama Ersyahta ini dijadikan sebagai nama usaha tersebut. Nah, jadi di sini saya akan menganalisis aspek-aspek studi kelayakan bisnisnya. Yang pertama itu ada analisis aspek hukumnya. Jadi aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis ini merupakan bisnis perseorangan yang dijalankan oleh Bapak Jumalik beserta anaknya Erwin Syaputra. Nah, untuk legalitas usahanya sendiri, bisnis ini tidak memiliki legalitas usaha apapun, maupun itu SIUP, SITU, NPWP dan lain sebagainya. Bisnis ini tidak memiliki legalitas usaha tersebut karena bisnis ini merupakan bisnis perseorangan yang dijalankan oleh keluarga. Dan bisnis ini tidak mengangkat satu karyawan pun. Jadi menurut saya jikalau bisnis ini tidak memiliki legalitas usaha itu sah-sah saja. Yang kedua, di sini saya akan menganalisis aspek operasionalnya. Nah, mengenai aspek operasional di sini saya akan pertama kali menjelaskan tentang proses produksinya. Jadi proses produksi ini dibuat di rumah pemilik usaha yaitu Bapak Jumalik yang berlokasi di Jalan Perhubungan Laut Dendang, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Nah, untuk bahannya sendiri, dimsum ini terbuat dari daging ayam yang digiling halus, kemudian dicampur dengan tepung dan bahan-bahan lainnya seperti penyedap rasa, daun seledri dan lain sebagainya. Kemudian dibalut dengan kulit lumpia. Nah, untuk dimsum ini terdiri dari berbagai macam rasa dan varian. Ada rasa ayam, udang, kepiting. Terus ada yang dimsum ini juga ada yang digoreng dan ada yang dikukus. Yang saya sebutkan tadi merupakan dimsum yang dikukus. Yang digoreng itu ada lumpia, ada bola udang, ada pangsit dan lain sebagainya. Nah, untuk operasional sendiri, bisnis dimsum ini tidak mempekerjakan satu karyawan pun. Jadi bisnis dimsum ini dijalankan oleh
satu keluarga, yaitu Bapak Jumalik beserta istrinya dan satu orang anak tertua mereka, yaitu Erwin Syahputra. Aspek operasional sudah kita bahas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar dan pemasaran. Untuk target pasar di sini bisnis dimsum ini target pasarnya itu semua kalangan, karena dimsum ini bisa dimakan oleh segala jenis usia, mulai dari anak-anak sampai dengan usia yang lanjut dewasa, karena ini isinya merupakan daging ayam yang digiling halus. Untuk pemasarannya, bisnis ini dijalankan secara offline dan online. Jadi secara offline ini dimsum ini dipasarkan dengan membuka sebuah macam di emperan, itu styling di jalan Cinta Rakyat di depan Alfamidi. Sedangkan untuk pemasaran secara online ini, bisnis ini dipasarkan melalui FB, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui WA, dan jejaring sosial lainnya. Namun bisnis ini tidak bekerja sama dengan pihak aplikasi pesan antar makanan online seperti Gojek, seperti Gojek, Grab dan lain sebagainya. Aplikasi bisnis ini tidak bekerja sama dengan aplikasi tersebut. Nah, untuk aspek yang ketiga di sini saya akan menganalisis aspek sosial dan ekonominya. Jadi untuk aspek sosial, bisnis ini menjadi sebuah contoh atau memberikan contoh dan gambaran ke lingkungan sekitarnya untuk sama-sama memajukan bisnis tersebut, untuk sama-sama memotivasi lingkungan sosial sekitarnya untuk membuka sebuah bisnis. Untuk aspek ekonomi, tentu saja bisnis ini meningkatkan perekonomian dari keluarga tersebut. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek ekonomi keuangannya. Jadi keuangan bisnis ini untuk menopang dan membantu perekonomian di keluarga tersebut. Jadi bisnis ini dijalankan dengan modal sekitaran 10 juta rupiah, itu untuk keperluan operasional seperti bahan baku utamanya, proses pembuatannya, terus biaya pemasarannya, biaya membuka styling, membuka toko, biaya untuk sewa tempatnya dan lain sebagainya. Untuk keuntungan bisnis, untuk penjualan dimsum ini sendiri, satu porsi itu sebesar 12.000 rupiah untuk yang matang dan sebesar 10.000 rupiah untuk dimsum yang mentah. Itu dimsumnya sendiri, yang ayam itu berisikan 4 buah, udang berisikan 3 buah, kepiting berisikan 3 buah, rumput laut berisikan 3 buah. Untuk keuntungan dari proses bisnis ini, satu hari bisa jika offline itu menghabiskan sekitaran 30-40 porsi, yang keuntungannya per hari sekitaran 100-200 ribu rupiah. Jika dikalikan per bulan itu mendapatkan sekitaran 6 juta rupiah dengan membuka bisnis ini. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis aspek AMDAL untuk lingkungan untuk pengaruh ke lingkungan bisnis ini sendiri. Jadi kan bisnis ini terbuat dari daging ayam. Jadi di situ ada limbah-limbah yang akan dibuang dari proses produksi bisnis dimsum ini sendiri. Jadi limbah tersebut sebelum dibuang itu diproses dan dibeluang melalui ada sih
setiap hari itu ada kayak orang untuk menyebut sampah. Jadi sampahnya itu dibuang melalui mereka. Mungkin sekian analisis bisnis yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis Ersyah Tadim Sumini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.